Bagaimana kita meningkatkan sumber daya? Sumber daya dan dipastikan teroris kita perlahan tapi pasti mulai akan berpindah menjadi kekuatannya kita atau membuat kalimat-kalimat kita dalam kata-kata positif. Bukan hanya positive thinking, tetapi adalah staying positif. Jadi dalam keadaan tidak menyenangkan, dalam keadaan stres luar biasa, kita tetap bertindak positif. Ya, beda dengan kalau kita positive thinking. Positive thinking kita berpikir, tapi belum kepada perilakunya kita. Tetapi kalau staying positif, walaupun posisi dan situasinya sangat tidak menyenangkan buat kita, tapi kita tetap bertindak positif. Nah, itulah yang membuat kita harus melakukan self control. Kita harus tahu tentang diri kita harus mengerti kita mau tujuan hidup kita, mulai dengan mengenal statement why-nya kita, dan juga belajar mengenal statement why-nya orang lain. Nah, disitulah kita mengenal self-understanding, apa yang tujuan atau goals atau meaning daripada kehidupannya kita, gitu ya, baik dalam pekerjaan maupun di dalam family. Nah, kemudian juga kita mesti aware setiap apa yang akan kita lakukan, gitu ya. Jadi kita pasti tahu banget setiap waktu apa sih tujuannya, in every second, in every minute, in every hours, either in every monthly dan seterusnya. Dan tentunya supaya apa? Kita juga akan melihat meaningnya, kenapa kita harus mencari why-nya kita atau why-nya tim kita, sehingga why-nya kita menjadi engage dengan why-nya company, gitu ya. Setelah kita bertemu why-nya kita tahu kita dikuatkan oleh tim kita, dikuatkan oleh keluarga kita, dikuatkan oleh diri sendiri, dikuatkan oleh cerita kita, sampai kita menjadi seperti sekarang yang luar biasa, maka kita akan menjadi bertemu dengan why-nya company, itu menguatkan, sehingga ketika disuruh memilih apakah family dan pekerjaan, akhirnya kita nggak bisa memilih, that's it, karena you punya why dan company punya why sudah bertemu. Itu yang membuat customer menjadi nyaman sama kita. Itu yang membuat customer menjadi komitmen sama kita, nggak cuman PHP. Akhirnya itu jadi lingkaran values of why ini membuat sustainable advantage bagi company, sehingga company akan mendapatkan meaningful di organisasi ini. Itu yang diharapkan oleh manajemen. Roda ini berputar makin cepat dan lingkarannya makin besar karena why-nya akan ditemukan di banyak stakeholder. Menarik ya? Jadi why yang kemarin terus berlanjut sampai dengan kepada tim kita, jangan pernah itu lepas, sampai dengan juga ke stakeholder yang lain. Ketika kita sudah menemukan why dan meaningnya why kita, tentunya kan kita harus share juga dengan orang lain atau tim kita khususnya dan keluarga kita. Caranya gimana? Adalah pastikan di dalam organisasi kita atau keluarga kita ngebangun kekuatan daripada setiap orang. Yaitu kemarin disampaikan bahwa kita harus mengizinkan siapapun di dalam organisasi untuk mereka mengeluarkan talenta terbaiknya. Dan saja saya waktu itu adalah bagaimana setiap orang kalau dengan talenta yang berbeda, mereka menjadi teacher, mereka memimpin rapat atau mereka diizinkan untuk berbicara, sehingga mereka pandai berkomunikasi, pandai menyampaikan ide yang dia ingin sampaikan, sehingga ide-ide yang banyak di organisasi kita akan menjadi satu strategik yang keren banget buat organisasi, gitu ya. Yang kemarin kita nggak pikirin, oh iya ya, ternyata menjadi lebih baik, ternyata menjadi lebih keren. Nah, ini semua adalah 7 challenge ini, termasuk bagaimana pribadi bahwa mereka juga punya tujuan. Itu yang kita juga harus pastikan, tujuan individu dan organisasi menjadi menjadi engage, sehingga kita kepada tim kita, setelah kita seluruh orang yang ada di ruangan virtual ini adalah engage dengan company, share itu tuh tim. Terus juga kita pastikan, kita harus tahu, mengerti bahwa performance kita adalah tidak mungkin dilakukan oleh kita. Tapi kita sebagai leaders, top leaders, kita harus tahu bahwa performance kita depend on daripada tim kita. Maka pastikanlah mereka berikan hatinya untuk kita.
Ketika dia memberikan hatinya untuk kita, maka dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Sehingga kita menjadi makin memikirkan strategi-strategi ke depannya. Bukan disibukkan dengan yang sifatnya repetition, yang sifatnya berulang dan berulang. Itu adalah menjadi lebih baik. Maka kita harus create culture itu menjadi perilaku harian bagi teman-teman. Dan pastikan kita semua mampu memberikan ruang kepada tim kita untuk apa? Agar mereka terus memberikan komitmen-komitmennya sehingga tanpa sadar kemampuan mereka di-push untuk dikeluarkan. Itu yang membuat kita create a learning culture. Sehingga artinya setiap orang, setiap hari punya kesempatan untuk terus belajar. Karena apa? Akan selalu ada tantangan baru. Yuk kita lakukan tantangan ini, tantangan kedua, tantangan ketiga. Tadi yang Pak Sony juga sampaikan bahwa kita jangan bersaing dengan orang lain, tapi bersainglah dengan kita. Janji mana yang belum ditepati hari ini, hari kemarin? Apa yang harus kita lakukan kemudian? Itu yang membuat hukum katup di mana tidak hanya mereka yang harus belajar, tetapi yang pasti kita top leaders yang harus belajar. Ya, itu yang membuat akhirnya demonstrate respect. Yuk kita saling menghargai, kita big hug, kita saling merangkul, artinya bahwa kita mengerti orang pada sampai on personal level yang itu membuat semua tim kita adalah merasa human being, dimanusiakan. Itu yang menarik ya. Tapi jangan lupa kita sendiri pun setelah kita tahu diri kita, sudah kontrol emosi kita, sudah awareness terhadap diri sendiri, kita tahu tujuannya kita, tetapi ternyata tantangan banyak sekali. Makin cepat tantangannya kita, pandemik mempercepatnya agar kita segera masuk kepada big trend. Kita punya problem dengan generation, bahasa-bahasa yang nggak sama. Tadi dikatakan GBU, tadi dikatakan bagaimana kita adalah love or minta uang gitu ya. Terus globalisasi, semua talent menjadi mudah sekali bagi manajemen mendapatkannya. Tetapi culture yang harus dibangun untuk Anda, karena kepintaran saja tidak cukup, tetapi attitude is a very important. Semua yang repetition akan dilakukan oleh sistem. Maka kita sebagai top leader, you punya hati, you punya mindset, sehingga itu yang bisa dibagi kepada teman-teman. Mereka merasa berarti di kantor ini, membuat Anda hidupnya tenang. Karena apa? Karena semua pekerjaan sudah dapat dilakukan dengan D4. Nah, kemudian artificial ini adalah artificial intelligence. Semua hal yang bersifat repetition yang bisa dilakukan setiap hari sama, lama-kelamaan di waktu tertentu akan digantikan oleh mesin. Ya, kemudian apa yang terjadi berikutnya adalah extended reality. Kita melihat Anda bisa melihat saya secara physically, tetapi Anda juga bisa bertemu saya by virtual. Dan juga sama seperti waktu kita melihat bagaimana kita melihat di platform online belanja, tetapi kita juga bisa melihat di tokonya. Jadi secara fisik dan secara virtual itu menjadi nampak nyata, keduanya sama. Ini sesuatu yang harus kita mengerti benar-benar agar kita tidak stres, yang impactnya stresnya kita terhadap tim kita. Kembali lagi, stresnya kita akan berimpact pada organisasi kita dan pada keluarga kita. Ingat, pemilihan keluarga dan organisasi itu membuat kita blur. Karena apa? Karena kalau kita sudah blend sama organisasi ini adalah my family. Itu yang membuat kalau kita membuat organisasi ini adalah family, tidak ada satupun yang ingin orang yang ada di organisasi itu adalah jelek. Tetapi bukan berarti dimanjakan, semua tetap ada koridor, dan yang kita buat adalah strategi itu implementasi, membuat perilaku mereka berdasarkan apa tujuan yang sudah ditetapkan. Tidak hanya kita memanage dan mengerti tentang 6 big trend, tetapi kita juga ternyata gaya leadership kita pun nggak bisa yang sekarang kita lakukan adalah benar-benar itu yang terbaik, tetapi kita punya 4 gaya kepemimpinan yang bisa kita
menjadi berbeda ketika kita berhadapan dengan tim kita juga yang berbeda. Perbedaan itu ditentukan oleh apa? Oleh kompetensi daripada tim kita dan komitmennya. Itu kemarin kita belajar D1 sampai dengan D4. Bagaimana kita kepada anak yang pintar dan komitmen tinggi memberikan kontribusi Pareto, kita nggak bisa lagi menggunakan jari dan kita tidak bisa lagi pemerintah. Tetapi kalau kepada kita mereka yang komitmennya tinggi tapi pengetahuannya atau kompetensinya kurang, maka tugas kita adalah membantu memberikan pengajaran-pengajaran secara direction. Berikutnya, sehingga artinya Anda sebagai leader bertumbuh setiap hari, terus bertumbuh. Kalau kita tidak praktek, kita nggak akan pernah expert. Yang membuat kita expert adalah setiap hari melakukan salah, benar, dan menjadi benar. Lanjutkan terus, akan maju ke pengetahuan yang baru, salah, benar, dan akan benar setiap levelnya. Nah, sehingga kita juga mulai belajar dengan strategic action. 8P, di mana kita peduli dengan 4P yang kedua, yaitu adalah people, proses, productivity dan efisiensi, serta kita lihat juga adalah physical evidence. Itu yang priority pertama yang memang harus menjadi part of strategiknya kita. Nah, kemudian kita setelah membentuk strategi kita, membuat dengan SWOT, kita lihat internal dan eksternal, maka mengerucut ketika tahu ancaman dan opportunity, Anda sudah menyiapkan strategi Anda yang dua hari ke depan. Strategi ini harus inline sama KPI yang sudah ada, dan itu akan menjadi perilaku yang dilakukan oleh tim kita, sehingga dalam setiap harinya bukan angka yang dibahas, tetapi ketika kita ingin mencapai sesuatu, berapa kali sudah dilakukan. Bukan angka hasil akhir, tetapi proses setiap perjalanan.